suka ngeprank diri sendiri, ada stresnya ya. Pasti. Terus YouTuber gitu. Emang nggak kurang nikmat jadi jurnalis itu? Itu aku harus memilih pada akhirnya karena kan kerjaannya dua-duanya keteter. Kenapa? Duitnya? Oh, realistis Oh sih. iya. Kak, gak usah disuruh juga. Asli. Aduh, dia jangan kabur dong. Kagum. Kenapa lagi? Setiap hari selalu ada aja yang membuat dirimu gelisah terus. Asli. Kenapa? Sudah sama belum? Mirip. Tinggal kupluknya dong belum. Harus rapi. Ini harus lebih rapi lagi ya. Harus lebih oke. Karena kita nyambut pasangan. Kita mau nyambut pasangan. Rukiah online yuk. Siapa aku? Siapa mereka biasa? Oh iya, kan biar nggak bosen. Iya sih. Siapa mereka Diki? Mereka. Iya. Mereka akan selalu ada di sini karena di sini adalah acara ngerujak, Rupi, ngajak. Bayangin, setiap pertemuan aku tuh kaget terus, ya kan? Bayangin, ada pasangan yang ini lagi hot-hotnya di Masa iya? Iya masa. Ya, balik lagi tadi ngomong. Dia ini mau datang ke Bener ini? Ini udah janji. Tapi kita belum rapi-rapi. Aku belum janji. Dia yang janji. Kamu nggak janji? Iya, yang mau janji mereka. Aku cuma siap-siap ngasih tahu kamu gitu. Tapi kita belum rapi-rapi nggak apa-apa begini. Jangan-jangan ini si pasangan. Pasangan. Silakan keluar. Masuk. Aduh Tuhan. Aduh, kita mesti gimana? Aduh. Kok jadi ano-ano? Lagi ngapain, Pak? Kok mohon maaf? Tadi Bapak benerin celana. Ya ada apa? Dari toilet. Dari toilet. Enggak, tadi abis kedodoran. Oh, abis kedodoran. Karena kan dulu kan pernah kurus banget. Terus iya. Iya. Bang, kenapa Bang? Ini aku ditarik tadi. Sama siapa? Sama kreatif. Oh, kirain. Aduh, Bang. Pasangan Makanya yang jangan lagi fenomenal. Jangan terlalu kenceng gitu kali, kau nih. Makanya janjian nariknya. Karena aku bisa dorong kalau aku narik. Maksudnya kalau ini mau ditarik kan aku bisa kasih, nggak perlu tarik-tarik. Kenapa, Bu? Ada apa nih? Semuanya. Yang ditolongin saya dong. Yang ditolongin saya. Saya kan. Kita saya ada kena kriminal yang. Hei! Kenapa? Hei! Kedekatan ibu ya. Sorry, Selalu dekat. alergi karpet. Alergi karpet. Masa? Itu ke saya. Saya suka. Aduh, saya langsung ngempit nih. Kali lurus banget ya. Iya. Kenapa tadi kamu hati-hati bawa sambal goang ya? Soalnya kan ada di bawah sini. Di bawah soalnya. Jangan duduk. Oh ini. Jadi ini yang waktu lu kesini. Yang lu bilang lu punya pacar tuh ini pacar lu. Bukan. Oh kira ini. Kalau ini yang jual ini batik Arsenal. Iya betul. Yang kayak mana tuh bentuknya? Iya. Logo-logonya. Tapi biar balance ya. Cowok, cewek dong. Oh gitu. Cowok dong di sini. Ya kan benar. Iya. Iya. Ayo disambil. Silakan. Silakan. Bisa ya? Silakan. Iya. Bang Jenda. Dan Umi Elvi. Bukan lagi salah. Umi Kuwari. Gila ini yang lagi hits nih berdua sebagai konten kreator. Parah ya. Kan deh kalau dia ngomong. Apa sih Bu? Jangan dipatah-patahin gitu, Bu. Konten aja gitu, Bu. Iya. Ini gayanya kan jurnalis, maka kan dulu sering lihat orang yang apa gitu kan. Kriminal. Iya. Oh tadi ketusuk itu ceritanya. Tusuk gigi aku kena gitu kan. Biasa Tadi dia sampai jatuh-jatuh mau bridging jurnalis kriminal. Oh ketusuk. Tapi kena tusuk Tapi kan gigi. ketusuk gigi imajinasiku jadi yang lain. Oh, kenapa? Karena kan kalau di kriminal kan ada macam-macam kan. Iya kan? Belum pernah ada yang ketusuk gigi. Maksudnya ketusuk-tusuk gigi gitu kali ya? Iya kan. Kayaknya ini ya gigi mobil kayaknya. Iya.
2018, 2000 berapa gitu kan masih jadi wartawan, jurnalis gitu, Betul. Mi. Bang Jenda, iya kan? Aku loh. Baru tahu. Tapi kok tadi semangat kali di luar. Terus tahu-tahu kita dengar nama seorang Jenda jadi konten kreator keren, terus suka ngeprank diri sendiri, ada stresnya ya. Tapi, Terus sendiri. YouTuber gitu. Emang nggak kurang nikmat jadi jurnalis itu? Oh nikmat, nikmat. Cuman memang waktu itu aku harus memilih pada akhirnya. Karena kan kerjaannya dua-duanya keteter. Dan akhirnya aku memilih untuk full di kreator. Kenapa? Duitnya? Oh, realistis. Alasannya realistis seperti Iya, iya. Jadi, Udah berkeluarga juga. jadi udah nggak terlalu banyak keinginan ada di dunia wartawan, jurnalis gitu. Karena duitnya lebih kencang di jadi konten kreator. Betul. Diki kan juga dulu nggak full di entertain kan? Betul sekali, betul. Dulu PLN katanya. Tuh, Ngapain? ya, aku yang suka ngecek-ngecek MCB di rumah. Oh gitu. Ibu juga sekarang jadi konten kreator ya? Iya, Bu. Oh. Iya dulu. Apa konten ibu yang pertama kali itu dulu? Awal-awal. Aku banji jumping nggak pakai tali. Jatuh dong. Iya, makanya diomelin kan. Jangan harus pakai tali. Untungnya dulu kan masih ringan banget jadi bukan jatuh tapi nyiung, nyiung. Iya, begitu. Ya kan bunyi. konten pertama kali seorang Umi itu Pusing kali apa? banyak nyawanya kamu nih. Aku konten pertama kali ya. Apa tuh? Joget. Ih, Allah. kayaknya gimana? Enggak joget, Bu. Enggak laku saya kalau Jadi yang laku udah apa, pernah Bu? saya Aku upload. ngikutin banget. Oke, Ngikutin banget. coba mungkin- Konten pertama dulu Joget. kritik pemerintah kan? Enggak, Bu. Itu enggak ada. Salah itu. Enggak ada saya. Jangan. Enggak nyampe saya otak saya ke pemerintah soalnya enggak nyampe saya. Jadi joget kayak gimana sih pengen lihat? Ya nggak sih? Ya nggak sih kan lo pada pengen lihat Asli. joget Umi waktu dulu bikin konten tuh kayak gimana? Pengen lihat dong. Ayo dong, Aduh, kalau Mimis. kalau joget-joget gitu nanti pada ngiler enggak sih? Gue rasa nggak ngil, cuma gumung aja dikit ya. Soalnya Umi ini jago banget buat joget-joget, Bang. Kalau joget enggak, Bu. Jadi awal konten pertama kali itu Covid. Oh iya. Kan lagi Covid. Iya. Habis itu bikin yang relate-relate di rumah. Kayak kalau Covid itu kan di rumah aja. Apalagi kita punya emak. Emak kita suka marah dah. Kayak, iya. kelihatannya kita jadi kayak nggak ngapa-ngapain gitu. betul. Bikin-bikin konten-kontennya begitu, Bu. Habis itu naik lah. Konten yang begitu tuh apa maksudnya? Konten yang keseharian. relate keseharian gitu. Sketsa-sketsa rumahan gitu. Ya, misalkan kayak dulu tuh bikin konten anak kecil kan kalau ke supermarket ngeliat coklat di depan kasir mau. Betul. Kita kan sebagai emaknya pasti kayak enggak itu enggak dijual gitu karena mahal. Jadi Iya, betul. keluarga lah ya. Keluarga gitu Bu yang relate-relate. Nah, kalau Bang Jenda gimana? Balik. Sini, orang besar aku loh, besar. Roring ya. Kok masih besar ya, Mas Jenda? Jenda itu terkenal orangnya ramah. Sabar. Sabar, dia Iya, sabar banget dia orangnya. ya kan? Aku mancing kayak gimana kayak marah. Gue mah salut banget sama Bang Jenda. Orangnya nggak pernah marah, cuma kenceng aja gitu kayaknya ya. Oke. Iya. Ramah aku ini, ramah kali. Kontennya Bang Jenda itu nggak jauh dari darah rendah ya gitu. Betul sekali. Tinggi kayaknya deh. Iya. Kenapa emang sengaja ngambil konten di seputar itu? Yang Sebenarnya ada kesamaan dengan Umi. Jadi kontenku dulu pertamanya malah sebenarnya kan Lampu merah ya? ya ngeprank di lampu merah, ngeprank diri sendiri. gimana sih maksudnya nggak berani diri sendiri? Ngeprank diri sendiri tuh kayak misalkan aku pernah bikin konten happy birthday ke orang random di mall. Jadi aku bawa kue ulang tahun, aku datengin aja random siapa happy birthday. Saya nggak ulang tahun, bukan saya. Oh salah maaf, happy birthday. Ternyata gitu, tapi ngeprank diri sendiri. Cuman kan ekspresi orang-orangnya lucu. Ya, itu yang dijual. Tuh. Ada gila-gila nih ya. Siapa tuh ngomong? Tetangga belakang. Oh Dekat ya emang. Iya, betul. suka kedengeran Ini emang. bedeng ya? Iya. Kok sampai kedengeran Iya. sih Bu? Nggak malu Bang, dari wartawan, jurnalis kriminal gitu, terus tau-tau ngeprank diri sendiri gitu. Ya waktu itu mikirnya kan menarik, engagementnya bagus, ya aku terusin. Cuman kan waktu COVID udah nggak boleh tuh. Semuanya kan harus di rumah aja, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke pasar. Aku pernah biasanya dance di pasar, dance Korea. Oh, Ketika di rumah, Nah yang bisa dance justru dia Bu yang bisa ini joget. penting. anggur Indonesia. Oh, Dari awal gue udah percaya Dari dia ada awal, iya, unsur-unsur iya. Koreanya. Endeo. oh gitu. Oh, gundur kan kayak cinju dulu, cun.
Bener ya? Banyak. Gak nyangka ya. Aku kan Korea banget. Korea banget, makanya. Kim Seok Jin BTS. Oh, cute. Kulit putih tua kan. Belang kali. Belang dong bang. Kalau tua, Putih tua belang dong. coba ini sebagai opa Iya, Korea iya, asli. Betul betul. Kayak Yosio. Opa. Apaan tuh kamu mau begitu? mau muntah. Gampang banget. Adegan di film Orang Tenggelam. Oh, jadi air. Ngobrol di air. Kan Iya, berantem. Bapak harusnya jadi ini. Betul betul. Jadi Bantuin sebetulnya ya. mereka berdua saling terinspirasi ya. Pastinya ada kemiripan, ada irisan. Kalau tadi Bang Jenda bilang suka ngedance, tolong dong jangan tunjukin. Ditunjukin kalau mau Bu. Kalau bisa ngedance tolong dong tunjukin gitu. Padahal orang malu. Orang tuh kalau disuruh kan malah jadi nggak kepengen. Iya. Kalau dilarang malah jadi Kak, kok usah disuruh juga. Enjang oh sana. Ada jangan kabur dong. kagum. Bukan kabur Bang, aku kagum. Iya ya. Tadi gini kayak ngindarin laler ya. Ya nggak gampang loh Dik. Iya, jadi iya, iya. Seorang jurnalis berapa lama dulu jadi jurnalis Bang? 10 tahun. Kriminal lagi ya kan? Suka dukanya Bang. Yang paling momen yang paling kamu nggak bisa lupain ketika jadi jurnalis. Sukanya pasti kita ketemu sama banyak orang-orang hebat lah. Ketemu aktor hebat. Ketika liputan Pejabat film misalkan mungkin. ketemu pejabat-pejabat yang Tinggi. sampai sekarang masih juga menjabat, masih berhubungan baik sama mereka. Suka juga ketemu sama warga tuh yang akhirnya yang tadinya nggak kenal malah tuh masih setelah selesai wawancara setelah berapa bulan setahun dia masih Bang main Bang aku masak nih gitu. Dari nggak kenal, dari aku wawancara dia tuh di atas genteng yang rumahnya banjir di daerah Jatinegara. Terus akhirnya malah SMS-an waktu itu masih suka ngajak main. Jadi hubungan tetap baik. 10 tahun jurnal sebagai wartawan, jurnalis kriminal terpaksa ditinggalkan karena tahun 2018 sudah mulai bikin konten. Ya. YouTube dulu, TikTok dulu atau Waktu itu Instagram YouTube berbarengan. Oh barengan. gitu. Kalau Lisha Lisa Mariana, Lisa siapa ini? enggak dong. Misalkan Nah, ini Lisha. Lebar itu dia. Ya. Harapannya lebar. Ke cita-cita. Ruangan rumahnya lebar. Aku enggak. Itu apa cuman iseng-iseng aja awalnya Kan dulu? kayak ini ya, apalagi Iya. kayaknya zaman-zaman Covid tuh TikTok tuh belum naik banget gitu. Terus enggak yang se-hype sekarang. Jadi bikin mah bikin aja kalau dulu tuh enaknya kayak nggak mikirin engagementnya apa gimana-gimananya. Begitu pula dengan Bang Jenda ya. Awalnya mungkin cuman iseng aja atau memang niat udah deh gue switch aja jadi content creator gitu. bahkan sebenarnya aku tuh udah bikin konten dari 2016, 17 dan itu nggak ada yang nonton. Apa konten yang dibikin waktu itu? Belum diupload kali. Ya, enggak. Udah diupload. Udah di awal. Buat diri sendiri. Tapi dia lu, kok gak ada yang nonton? Upload banget. Oh iya lupa. Ya juga ya jangan waktu itu. Ya. Oh iya lanjut. Iya. Isinya apa itu konten? Ya itu yang tadi, kadang aku karena aku juga sebagai jurnalis, kadang aku bikin konten di lokasi demo gitu, ngeprank speak wawancara, pura-puranya wawancara polisi tapi pakai bahasa Thailand gitu kan, polisi Demo. Bikin repot nih orang nih. Bikin repot sih Lagi orang. demo, iya benar. Iya, Itu tapi belum setelah mereka lagi istirahat. Oh gitu. bukan pas lagi. Dan awal-awal tuh nggak ada yang nonton. Nah 2018 itu ketika udah mulai nge-peak, mulai banyak yang nonton. Widih, keren ya. Seru banget ya. Akhirnya menikmati jadi konten kreator ini. Betul. Dan saling menginspirasi mereka berdua, iya kan? Irisan yang sama, Iya, iya. berdua sama loh. Waktu di sana, waktu lagi on the way jalan ke sini, marah-marah nggak dia orangnya? Kan ke satu mobil Bu kita Bu. Satu mobil. Maksudnya kalaupun satu mobil nggak usah dia ngomongin depan kamera. Oh, Tapi kan dia orangnya hatinya luas, dia nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Cuma tadi agak berdarah di sini Bu. gigit. Enggak. Itu namanya gigit. Itu namanya gigit. Dia kalau Agak pasti- luka, Bu, saya Dia di pasti sini. gigit kalau whiskasnya habis gigit. Kucing dong. Kucing sama di kucing. Kata aku Anggora. Ini pernah kangen gak sih sama zaman waktu jadi wartawan, Bang? Oh, kangen, khususnya ketika ada kasus-kasus besar, pasti kan biasanya tuh kebiasaan kita adalah
penasaran, kadang diskusi kasus sama jurnalis, diskusi kasus sama beberapa teman polisi juga. Ini pelakunya nyari motif, nyari kemungkinan pelakunya siapa. Kan biasa tuh penyidik punya orang-orang yang disuspek dicurigai. Apakah A, B, C, D. Nah, itu tuh seru tuh sebenarnya kayak gitu. Tapi lebih seru mana jadi konten kreator? Ya iya nih ya. Seru sekarang juga sih Sekarang, sebenarnya. iya sih. Ada challenge-nya juga berbeda juga ya. Betul. Iya. Pernah nggak punya keinginan pengen jadi wartawan gitu, Umi? Aku Iya. Nggak, cuman tinggal jawab aja. Kenapa? Tinggal jawab bisa aja. Seolah-olah ini pilihan Iya yang wah betul, kayak berat banget. Berat banget deh. Jawab aja. Enteng pernah loh nggak? saya suka banget dari sini tuh pada sabar-sabar. Iya. Keinginan seorang Umi kan dari kecil udah Pengen memang jadi pengen artis, jadi nggak artis. ada Bu, kan? kalau Nggak ada ya? jurnalis nggak ada. Aku pengennya chef malah. Masak. Masak sih? Masak apa? Masa sih? Pengen, tapi sebenarnya pengen karena kan kakak chef, tapi pastry. Kayak cake, kue Ya, dan segala bakery macam. apa gitu-gitu. Chef mah udah Nah, aku jago. lebih suka itu sebenarnya. Kakak chef. Kakak Mama jago masak. Iya. Masa lu kagak bisa masak? Ya saya mah bisanya mesen aja. Bagus. Rezekinya beda. Biar orang tuh dibagi-bagi ada. Iya. Jangan semuanya masak Iya ya. betul. Karena kalau ngomongin rezeki, rezekinya Bang Jenda juga udah beda lagi sekarang, ya kan? Asli. Siapa sangka seorang Jenda yang tadinya wartawan, Iya. jurnalis kriminal, Orang sangka dulu dia charger mito dulu dia. Sekarang dia udah jadi Gampang patah ujungnya. tapi kan kepake terus dicari. Yang ada di dalam toples. Aku bilangin limbat ya. Seorang wartawan, terus akhirnya mencoba profesi baru dan akhirnya memberi sebuah keberuntungan yang baru juga, jadi konten kreator, YouTuber juga. Terus akhirnya nikmatin hasil yang sangat asik gitu ya kan sekarang. Dia itu bos. Dia itu bos tuh jangan bilang bilang. Bos. Dia punya bakmi apa? Kan kalau mau bisik-bisik langsung aja ini kan kedengeran juga. Bos, bakmi. Iya. Kedengeran juga. Karena iya kan siapa sangka gitu. Kita nggak tahu. Begitu hebatnya Aku udah ternyata. nyobain bakminya. Oh iya, Udah. nggak ada yang nganterin ke sini ya bakminya. Bawa dong. Kalau aku diundang lagi ke sini aku Pasti. semuanya kalian yang ada di sini aku traktir. Asli bakminya enak Nah banget. sayangnya ya biasa tuh kalau tamu kedua itu diundang kalau udah traktir duluan, bukan yang kedua. Kalian pada mau makan rujak nggak nih? Ya. Bang, siapa untuk memulai bisnis itu? Lu duluan atau istri dulu atau siapa yang memulai? Aku yang mulai bisnis duluan waktu itu. Jadi ada penawaran kerja sama sih sebenarnya bentuknya. Nah kebetulan memang aku suka bakmi itu dari kecil. Jadi aku kan lahir besar di Siantar. Siantar Sumatera Utara itu terkenal dengan kota bakmi. Jadi di sana bahkan punya kebiasaan orang tuh sarapannya sarapan bakmi. Oh iya. Bakmi. Nah, aku sebagai penyuka bakmi, aku share, aku ngobrol, tapi aku mau pengen punya bakmi yang secara tekstur mie-nya aja sudah enak, tanpa topping, tanpa saus, itu harus sudah enak. Karena di Siantar itu zaman aku dulu ya, itu mie polos aja nggak pakai telur, bahkan nggak pakai apapun, itu sudah enak. Jadi udah berapa tahun jadi Pak Bos di bakmi ini? Sombong Anda ya? Belum kan udah tanya, Oh, belum. lagi nanya, belum jawab sombong. Iya. Baru kemarin biar nggak bilang sombong nih. Udah berapa lama usaha ini? 6 Oh loh dia. 5 jalan 6 tahun. Nggak, seneng aja. Itu euforia. Bukan senang, itu gemes. Tapi mukanya kayak mau dimakan aku tadi. Apa sih rasanya bakmi bedanya sama bakyu? Ya bukan, bakmi. Mulai nih, ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang mancing aku nih biasanya nih. Udah gua tau dia mau orangnya sabaran. Sabaran. Coba tolong kasih tahu rasanya bakmi sama bakyu. Ya nggak tahu, aku nggak ada hubungannya juga. Nanti tanya lagi, bakmi sama ombak. Nanti jauh kali. Itu mancing, tadi yang enak nih kita. Orangnya soft spoken ya. Mudah ini lembut terus Lembut banget pancing ya betul. kayaknya. Aku coba tahan ini, aku nggak ngomong teriak jerit-jerit ya. Tapi ini ku yang tegang nih. Tapi kan mesti ngeladenin setiap pertanyaan orang-orang yang kadang di luar ranal ya. Nalar Bu. Nalar. Itu diniatin banget gak sih untuk bikin konten yang akhirnya jadi konten marah-marah gitu. Terus kelihatannya sabar banget gitu kan gitu.
Awalnya sih enggak. Jadi berhubungan dengan yang aku bilang tadi, setelah COVID kan nggak bisa bikin konten di luar. Akhirnya wah bikin konten di rumah aja nih. Aku sih tadinya pengen buka konsultasi cinta. Bikin Q&A gitu, curhat, siapa yang mau curhat gitu kan. Sedih pasti ini. Iya, dia emang kalau udah urusan Nggak percaya aja. Nah, ternyata followersku seperti ini nggak percaya kalau mereka mengkonsultasikan masalah mereka ke aku. Malah pertanyaannya aneh-aneh. Kenapa aku bang nggak pernah lihat ayam jalan sama bapaknya? Pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan cinta. Iya kan? Nah aku kesel, ya aku bilang urusan keluarga mereka. Ngapain kau harus tahu keluarga ayam? Sabar, ya. Malah seneng, malah ditanyain lagi yang begitu. Akhirnya itu jadi konten seterusnya. Oh ternyata kalian memang kepengennya aku marah terus ya. Kadang kan dia marah tuh jadi kita tuh bukan berbalik marah, jadi kok jadi seneng ya, jadi happy. Sabar, ini pertanyaan aku aja nih, jangan marah ya. Abang berangkat tadi dari mana? Dari rumah, Dari rumah. rumahku. Ya aku juga punya rumah, kenapa nggak berangkat dari rumahku? Rumahmu di mana? Di daerah Green Lake, Cipondo. Jauh kali, rumahku di Taman Mini loh. Kalau aku harus ke Green Lake dulu baru ke sini lagi kan jauh. Aku juga rumah. Ya semua juga punya rumah di sini. Keong pun punya rumah Keong. Ada juga. Biar turun. Ini kan cabe. Tambah naik darahku yang ada juga. Sabar. Yang penting jangan itunya yang naik. Jadi begitu ya. Awalnya tuh jadi pengen buka persoalan cinta, nanya-nanya itu, tapi nanyanya pada sembarangan kemana-mana. Dimarah-marahin gitu, jadi malah lucu. Dan sebenarnya aku nggak marah, cuman kan memang kalau logat Sumatera tuh kayak marah kayak Oki Rengga kan sebenarnya nggak marah, cuman emang kelihatan kayak ngegas aja kalau orang sana tuh. Cuman akhirnya ya ternyata mereka suka, ya akhirnya aku jadikan personal. Nah, kalau Umi pernah dapat pertanyaan dari netizen yang seperti apa yang akhirnya bikin Umi itu bangkit? Percaya diri gitu. Takut. Didudukin nih. Dari tadi loh itu coba cium. Bangkit apa Pak? Emosi. Dapat pertanyaan yang bikin akhirnya jadi emosi. Lah emosi apa bangkitan Sorry. Ibu marah buang sepatu. Dirak di ibu tuh sepatu satu semuanya. Sebelah semua. Makanya kalau marah-marah jangan dibuang. Iya. Gimana nih? Silakan jawab saya nggak? Enggak sih kalau yang marah-marah begitu. Nggak pernah ada? Nggak pernah. Gak pernah ada orang yang ngasih pertanyaan aneh-aneh gitu? Tapi Ada kok. netizen aku komenannya lebih ke lucu, lebih kayak nggak percaya. Misalkan kalau aku bikin konten lagi cakep gitu. Kalau nggak salah pernah lihat dulu Umi bikin konten paling bete kalau ada ibu-ibu yang nanya, ih kurus melulu nggak makan-makannya, ya kan cacingannya gitu. Kalau itu sering Bu, sampai Ya, sekarang. itu Kalau maksudnya. Ibu-ibu ya, kalau nah kayak ibu-ibu, Kayak gini kan ibunya. kayak gini. Nah, kayak gini kan ibunya. Iya. Aku tuh lebih Nah. Kayak begini. touch. Oh, physical touch, Reaction. iya. Oh, reaction. Physical attack kayaknya Bu kalau itu. Iya, itu. Smackdown ibu ya. Saya suka kesel Bu, kayak ih Umi aslinya mah kurus ya gitu. Ada yang pernah ngomong, ih begeng ya, ih kecil banget ya aslinya. Ketawa lu. Sabar tuh kan dia gitu akhirnya. Orang yang ngomong begeng dia doang ketawa. Iya, tawa lu. Yang komen kayaknya. Pakai fake account Mereka ya. biasa aja. Oh begitu ya ini ya. Iya ada juga. Itu dijadiin konten nggak sih untuk pertanyaan-pertanyaan? Jangan tarik-tarik. Ada. Tanganku kecepit. Oh, Kalian hari ini siapa? tahu. Ini rame sendiri. Biarin aja, emang kagak diapa-apain dia begini sini meringsang sendiri. Iya. Jadi nggak kepikiran untuk memancing dari pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya Allah Bung, kita nggak mancing aja udah kepancing kita gitu. Tapi justru kalau Bang Jeda malah menikmati bahwa bukan menikmati tapi itu malah jadi sebuah sumber inspirasi ya bahwa pertanyaan Triggernya dia supaya lucu triggernya Iya dari situ betul. ya. Yang paling bikin yang tadinya lagi biasa-biasa aja jadi akhirnya jadi berdiri gitu. Apa? Loh, kesel tuh gitu maksudnya. Soy. Udah berdiri dia ada ekor tangannya. Iya kan kayak dari yang santai jadi gitu kesel. Apa pertanyaan yang bener-bener yang Aku pernah awalnya marah banget, tapi akhirnya aku ketawa sendiri karena ngebayangin kan. Aku awalnya marah karena dia nyerang fisik. apa dia bilang Bang? Dia pernah ngomong, Bang, jenggotmu
kenapa miring? Katanya gitu. Sorry deh bang, nggak jadi, takut abang marah. Tapi emang tapi sendiri nggak? Udah jadi. Iya. Cuma ada di sana, nggak ada di sana. Coba fokus ke jenggotnya. Coba ya fokus, abang aku yang ganteng, coba fokus di zoom lihat ke. Ya memang di sini agak miring di sini nih. Memang. Iya ya, Di. Nah kan aku udah mau marah tuh. Tapi karena kan aku kan Q&A-nya kan ngelihat muka sendiri kan. Aku udah marah, kok fisik? Terus aku ngeliat. Nggak jadi marah, jadi Nggak nggak jadi marah. selamanya marah juga. Betul. Oh gitu. Tapi kenapa bisa jadi ke arah sana ya bang? Hah? Itu miringnya. Apa ya, hormonnya apa lebih banyak ke kanan gini. Dulu emang karena sering dihantam sebelah sini terus. Oh iya, jadi di sini kan pori-porinya Iya. lebih terbuka. Betul. Dihantam satpam ini. Dar. Menerima Bayar. berbagai atau juga tawaran ajakan kerjasama, ya kan, waktu awal dulu dan akhirnya sampai sekarang terima endorse dan lain sebagainya. Betul. Itu berarti sangat menguntungkan dan memberi harapan banget ya untuk finansial dan kehidupan ke depan, ya kan? Banget. Dan konten kreator itu kan ngebuka peluang ke banyak hal sebenarnya. Banyak juga teman-teman stand up, Diki juga tahu bahwa teman-teman stand up bahkan setelah dia stand up, selain dia ngambil job off air stand up, dia juga menjadi konten kreator. Iya. Dan konten kreator tuh bisa ya itu tadi kerja sama brand, terus juga bahkan bisa jadi main film. Oh kemarin aku baru nonton filmnya Umi. Parah. Bagus banget acting. It's okay. Iya. Nggak jadi. Cari contoh yang lain. Oke dia actingnya. Oke. Oke Adegan sekali. aku paling terngiang-ngiang ya scene dia itu seksi banget sih dia. Dia mas mana di? Di material lagi mesin konblok itu Karena nggak semua perempuan gesturnya kayak dia. Iya. Salut. itu seksi banget sih. Itu seksi banget. Salut. Bangga punya adik kayak gitu. Mesin konblok. Bangga banget. Nggak semua perempuan bisa. Nah, itu susah. Terbukti ya bahwa udah mulai bisa ada pihak-pihak yang bisa kerja sama Bang Jenda gitu. dong. Dan mengikuti semua yang memang diharapkan dan diinginkan oleh para brand tersebut kan. Betul, Mau tidak mau seperti itu. Apakah Lucy? Salah lagi nunjuk. Salah. Oh sebelahnya Lucy. Oh ini nih. Tadi dia kan Lydia, Lucy. Yang cantik-cantik tuh namanya kan seperti apa? berubah. Yang pasti aja deh di Dan Mogot siapa namanya? Oh dulu rumahnya pernah di Itu banyak truk loh di situ loh. Banyak truk loh. Iya. Tapi kan lewat jam 1:30 ada Aku kan dia. penitipan helm nih. Ya betul. Begitu pula dengan Umi kan udah mulai banyak tawaran kerjasama. Betul. Pernah nggak ada pihak-pihak lain yang meminta Umi misalnya, oke kita mau bayar kamu gede nih nilainya nih, tapi operasi ya segala macam wajah kayak apa kayak gitu. Kikis gitu. Tambah kikil, tambah tunjang Rahangi di misalnya. Gerinda. Parah tuh. Dikata di Pernah keramik nggak kamar gitu? mandi mungkin. Iya, Gimana? Kalau operasi yang kayak gitu enggak mau. karena ini udah sempurna ya. Iya, aku pas ngaca, mana kurangnya? Iya. Asli. Ini aduh, bener mensyukuri. Ih, bener. Ini nggak di punchline udah lucu. karena Nggak usah ada karena contohnya di sini. Ini setupnya. Karena orang Soalnya lihat biasanya aku kalau mau apa-apa gitu, aku cuma dijadiin contoh before. Nah, afternya mereka nggak mau ngasih kayak karena sama before apa before. tapi kan itu dulu. Sorry aja ya itu dulu. Iya betul. Iya. Sekarang karirnya dia, karirnya Bang Jenda, karirnya Umi naik banget. Alhamdulillah Bu. Berarti cita-cita dari kecil pengen jadi artis terbukti. Tercapai Bu. Alhamdulillah ya itu Iya doa kan? mamah itu. The dreams come true ya. The dreams come true. Oke. Karena Yang yang Umi sekarang tuh seperti ngeliat ada peribahasa lain batu lain karang. Apa itu? Lain dulu, lain sekarang. Sekarang. Ya lain batu deh. Lain sekarang jauh sekarang. iya betul. Apa sih rahasianya ini kebetulan cowok-cowok ini datang ke sini cuma pengen lihat aja dan Mereka. pengen denger, pengen lihat Jenda mereka. Ah, enggak dong, sini dong. Umi dong. Dan rahasia perjalanan karir Umi. Orang-orang lain mungkin naik turun gitu. Lu mah Lagi dong Bu yang gitunya. naik turun gitu. Aku pejang. Oh, ke bawah ya? Jadi thank you banget yang udah datang. Gila. Aku di seminar aku kali ini aku bakal
Kenapa? Pernah beracun 2, Bang. Jauh. Oh standby, takut ada apa-apa dijaga. Untuk menjaga keamanan aja. Cerita dong Mi, gimana karir bisa bertahan kan ada tau-tau tengah-tengah jalan kawin. Biasanya kan kalau artis baru, artis muda menikah kan karirnya jadi akhirnya terpecah konsentrasi karena punya keluarga. Umi tuh stabil Konsisten. terus. Amin. Konsisten. Kayaknya karena proses kali ya, nggak instan gitu ya. Karena biasanya yang instan itu yang mungkin nggak bisa Bertahan. stay, nggak bisa bertahan gitu. Tapi kalau yang berproses kan udah ngerti cara berprosesnya, udah tahu jalan-jalannya, udah trial and errornya, ketemu sama orang yang salah. Kok nunjuk Salahnya nggak usah kesini. nggak ada urusan jadi salah. Iya. Orang yang salah dan yang lain, jadi banyak belajarnya. Terus sama attitude kali ya, attitude humble sama orang. Oh gitu. Terus Siapa yang ngajarin belajar attitude? Mama. Oh, oke. Ada lagunya nggak buat mama? Mama. Curhat dong. Bagus. Kalau nggak Freddie deket- Mercury tampil di Indosiar di Bagus, bagus. Banget, ya kan? Sering foto juga, foto shoot. Kalau gue lihat lu jadi sering photoshoot gitu ya. Iya. Memamerkan kemolekan tubuh dan kecantikan lu sekarang ini. Iya. Gue sih sebagai abang-abang gue sangat bangga banget. Kalau dulu kan lu kayak kecipir dulu kan ya. Kalau sekarang tuh kayak asli. Iya. Yes, nggak ada. Sekarang tuh glowing depan Tapi iya kan dari awal-awal Kak Diki sama Kak Teh ini kan juga awal-awal. Enggak. Ayo udah pernah. Iyalah, Oh, udah. ikut aja. Jangan Jatuh banget. Iya, oke. gitu ya. Yang kurus banget Bu itu kan. Iya waktu betul. itu, Bu. Ya saya Ya benci banget lihat kamu. Iya. Kurus banget. Terus buat udah gitu ada jerawat banyak. 2022 lah kita sempat Iya. ketemu juga tuh Iya, kan itu. di salah satu stasiun TV. Yang kamu dikipasin itu kan? Kok dikipas? Kan kepanas. Oh, Gerah dikipasin. bisa deh Taichan dia. Dan dikipasin dibalik sama dia. Iya. Jadi menurut Umi tuh segala sesuatu punya proses. Proses, jadi cakep juga proses. Karena kan kalau jadi perempuan Bu, apalagi sekarang Aduh. banyak lelaki kardus di luar sana. Asli. Kita harus menjadi perempuan independen bukan? Asli. Iya, yang harus bisa membiayai diri sendiri. gitu. Pastinya. Perlu juga ada hal-hal yang mesti dirubah pola hidup gitu kan? Iya. Iya. Perbaiki gizi lu perlu ada yang dirubah gak dari dulu sampai sekarang? Soalnya yang dulu nih 2002 gue liat apa ya kieng banget. Kalau orang Betawi bilang apa? Kieng tuh gimana Apa sih? kieng ya? Yang di Kurus. Iya, sampai begeng banget dari Kayak begeng, kieng kieng gitu ya. kayak kuru banget dah pokoknya. Kuru banget. Kuru kayak lele sumur pokoknya kuru banget. Kecil banget pokoknya udah begini. banget, pendek lagi. Iya. Lele sumur kan di situ kagak ada yang kasih makan apa makan sejadi-jadinya makanya lu kurus gitu. Iya, emang iya. Dulu Sampai tuh berapa? dulu tuh pernah 33, 34, 36 gitu. Jadi nggak pernah bisa naik ke 40. Jadi waktu itu pernah ada cerita. Jadi ada kan di epicentrum tuh kan blower ya. Iya. Iya, ada blower di tembok, Tembok gitu, yang gitu tapi ya. kenceng kan. Gitu. Jalan lah Pak, saya ceritanya ini sama Jangan temen bilang saya. ya. Jalan lah, hah ke bawah Pak. Lah kata temen saya mau dipegangin. Serius. Katanya, lah kalau dibiarin kan terbang sampai atas kayak layangan koang. Ini kagak dipegang. Naik terbang turun di Tuban. Bang helikopter. Jauh berarti. Ya buat iya Bu itu. Iya. Itu sekarang alhamdulillah udah naik 44 sekarang 45. Emang. Itulah orang pada ngomong, ih ya Allah sekarang pulen ya. Asli banget kayak beras Cianjur asli. Coba dong lihat perbandingan, coba berdiri deh. Kasih tahu Ya. Mi. Bu aku malu. Ayo jangan mau jenggut nih palanya. Udah sabar. Emang Iya. Bang Diki mah. Iya. Ada nggak sih nanti fotonya aku kasih deh yang aku kurus? Ada di blur nanti. Oh Allah kayak Supaya itu kan kurus kayak dulu, benda Bang. tajam Bu. Jadi ini hasil setelah naik berapa kilo? Sekarang berarti 36 ke 44 berapa Bu? Aduh 36, 37, 38, 39, 40, pas 1, baru 34, 8. 37. 8. Wow. Iya 8 kilo Bu. Coba Sekarang dong, mah coba kita show dulu. Oke. Asli. Oke, Umi in Asli. action. 5, 4, 3, 2, 1. Set. Keren, Mbak. Oh. Set. Idaman bro.
Kenapa Bang? Di videoin buat apa? Di videoin. Buat ini ya, buat kepuasan lo. Ya dong, kan bangga. Ada lu, Oh, ada iya. transformasi. Ibunya dia ngefans sama Umi. Iya, salam buat ibu ya. direkam gitu. Sama dia mah kalau lihat video kan senengnya malam ya. Gimana nih? Pas mau tidur. Gimana? Udah males nyapu. Yang kan kerja, Kiki Bang. udah males nyapu. Yang Habis nyapu yang itu. Habis nyapu yang itu tadi. yang Udah males nyapu. naik berat badan Gini nih gimana? Bu, nih dikasih tahu sama tetangganya. Jadi awalnya Cantik dong sebenarnya- ngomongnya, yang cantik ngomong. Jadi awalnya triggernya adalah waktu itu putus. Balik lagi, putus, stres, segala macamnya, bla 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 bla. Dulu kan soalnya pas pacaran kan saya nggak boleh ngapa-ngapain ya. Maksudnya nggak boleh. Apa sih? Ya kan nggak boleh olahraga, nggak boleh nge-gym, nggak boleh. CFD nggak boleh, Cik. Terus Gak boleh CFD. iya, nggak boleh pakai legging macan sama koran. Ya iyalah, itu jijik ya lihatnya juga. Pokoknya ngata-ngata aja. gitu Bu, itu nggak boleh. Terus pokoknya untuk mempercantik diri sendiri tuh Nggak boleh. ada ketakutan lah pada saat itu. Jadi itulah yang nge-trigger saya bahwa capek dan kayaknya saya harus berubah gitu. Kayaknya abang saya udah agak muak ya. Enggak, kagum. Abang saya Kagum. iya. Terus begitu. triggernya memang dari putus Dari dulu. putus, abis itu nyobain susu buat menaikkan berat badan. Karena saya udah hopeless banget ya, udah kayak apalagi yang saya coba, ya udah deh cobain susu ini gitu. Terus habis itu ini susunya tuh didampingi sama ahli gizi. Oh jadi nggak sembarang. Nggak sembarangan Bu, sama ini tuh garansi uang kembali. Kalau berat badannya nggak naik. Nah, gitu loh. Terbaik. Pilihan yang tepat memilih susu ini. Iya. Kalau kita boleh tahu itu apa? Sebentar. Ngomong-ngomong soal semen. Susu. Oh susu. Sorry. Jadi emang ini ada produk atau brand berani-berani ngasih garansi ngasih uang kembali gitu kalau berat badannya nggak naik. Ya ada. Oh, Asli. kenapa Bang? Kena lempar. Mataku Iya. ketusuk. Iya. Aku udah orang nggak cobain ini, aku udah habis berpuluh-puluh asik. Asli. Iya, Udah banyak banget pouch yang udah aku habisin karena aku minum ini tiap pagi Oh, gitu. Dan rasanya enak banget. Bu. Aku Apa suka sih banget. ya Diki ya penasaran Coba, deh. mana pegang pouch susu sini, perhatiin Ya, produknya. Mana ya? Yang mana? Ambil aja. Mana coba kan itu kamu Oh, yang di situ. tahu. No. Ih. Yang mana ya? Imut banget. Ketok linggis sekali ya. Ini dia. Wow. Ini tuh susu Querpo. Oh, gitu. Querpo. Ini Ternyata. susu Querpo yang ada garansi uang kembali. Iya. Jadi selama ini lu minum ini biar berisi dan semok seperti ini. Bener Pak Bu, ini enak banget rasanya. Aku suka banget yang rasa coklat. Jadi ada rasa coklat, stroberi sama vanila. Sadis. Asli dilalat. Itu fans aku. Dan kebetulan aku sudah bikinin buat kalian. Aduh makasih. Kita boleh cicipin nggak? Boleh dong, boleh. Mau dicobain dulu? Iya boleh. Oh, ini udah dibikin. Iya. Bikin. Ibu minum Bu, silakan. Oh, iya, buka. iya, oke, Iya. Nah, Buat aku mah kue pro nggak pernah salah kok. keren. Masuknya keren. Gimana? Asli. Banget. Kenapa Tapi sih? emang bener sih ya kalau Banget kan? banget. Kalau Udah punya badan yang kurus gitu kan bukan ganggu penampilan aja tapi kan kesehatan Ganggu juga. kesehatan, jadi gampang capek, terus Oh. kempot banget kelihatannya. Percaya dirinya juga jadi berkurang. Kurang. Terus mati dulu ya. Boleh Pak. Oke. Gimana Diki? Kue apa yang paling keren? Querpo. Ya Querpo. Jadi kalau mau yang spek-speknya kayak aku, kayak Amanda Manopo, harus harus minum begitu. Querpo. Dan ini tuh aman banget. Aku udah minum ini kan biasanya aku tuh minum susu buat naikin berat badan itu suka lari ke jerawat. Gitu. Oh gitu. Iya, Malah ini enggak. Nah ini enggak Bu, aman banget. Oh, Dan didampingi sama ahli gizi kan mana? Susu mana kalau yang beli didampingi sama ahli gizi? Iya. Nggak ada, cuma Querpo aja. Oh Isa. Ya, bener. Aman banget ya. Tapi aku sebenarnya punya rahasia. Ya. Tapi ini harus aku kasih lagi ke kalian. Ih. Aduh. Boleh. Terlalu banyak Aku- rahasia yang dikasih tahu nih sama ini. Asli. Dokumen rahasia itu. Tadi tulisan. Tuh dokumen rahasia.
Apa ini repot-repot? Ih, Boleh kita lihat ya? aduh. Iya, itu pokoknya dokumen rahasianya. Jadi kira-kira kalian ada nggak yang mau menaikkan berat badan? Misalkan anak ibu. Iya, bisa. Atau Ichiku mungkin. Boleh. Beli duku, jangan sambil kepo. Pilihanku cuma Cuerpo. Ada pantunnya. Iya. Aku mah gitu orangnya santai. Bu Neneng, kesini dulu, Po. Buat apa? Aduh, keren beneng. Sini, Po. Po. Jadi ini kartu garansi apa ini Umi? Ini tuh Dokumen garansi. rahasia, maksudnya gimana? Ini garansi uang kembali kalau 5 hari BB kalian itu nggak naik. Tuh Bang, kali aja teman-teman Bang Jenda ada kan yang pengen naikin berat badan. Banyak. Kalau Bang Jenda kan naikin darah mulu, emosi mulu ya. Iya betul. Teman-teman mungkin ada yang pengen Atau anak mungkin. Iya kan? Iya Iya kan? Jadi ini garansi banget bahwa kalau dalam 5 hari berat badan nggak naik bisa klaim Iya, dari sini. garansi ini. Asli keren Wow. banget. Tapi sekarang juga banyak yang palsunya, jadi hati-hati ya. Jadi langsung aja belinya di websitenya Cuerpo langsung. Itu di e-commerce atau marketplace juga ada, tapi yang bener-bener Cuerpo-nya. Gitu. Betul. Atau yang paling aman udahlah ofisialnya langsung Cuerpo aja deh paling aman. Benar. Terbaik emang nih. Wah ini ponakan-ponakan gue yang lagi umuran belas-belasan. Iya, Ini betul. yang lagi masa-masa pengen balik nih Benar. kan. Gue kasih ini dah biar pada gemuk udah mamanya pada senang banget pasti dah. Iya, betul. Ih, ada Udah garansi. deh bawa aja deh buat Kak Dikim. Gak apa-apa ini. Walah. Aduh jadi gak enak. Aduh, Iya, Mama ya? Iya. Gak usah repot-repot ya. Kok 3? Ada di sini. Ada yang strawberry, terus juga ada yang vanilla sama dan yang coklat. coklat. Tapi ya Bang, kalau kita sudah ngeliat dari before afternya terbukti, terus juga bisa saling sharing dan kasih testimoni secara langsung, ini kan juga bisa jadi sebuah pembuktian bahwa Betul. kalau orang yang mau menaikkan berat badan ya udah pakai Cuerpo itu. Cuerpo, Bu. Aman, bener-bener aman banget. Iya, Konsul-konsul dulu sama ahli gizinya juga boleh. Orang Aman. ngomong konsul. Konsul. Nanti gue benerin nih. Gue sebut pakai yang bener. Jangan. Kalau itu jangan dibenerin. Makanya juga tahu. Iya. Bang Jenda pernah nggak kehabisan ide ngapain lagi ya gue ya, sementara gue harus kasih bukti gue kepada netizen bahwa ini akan tetap terus di up gitu konten-kontennya. Sebenarnya pernah mentok kali ya. Nah aku juga membiasakan untuk, jadi kalau ada pertanyaan aku coba tulis dulu jawabannya. Jadi tulis nanti kira-kira patahannya di mana supaya bisa. Nah karena sering nulis akhirnya aku malah nyetok pertanyaan dan jawaban. Jadi ketika mentok aku keluarin nih pertanyaannya memang aku udah siapin. Kadang-kadang memang nggak kita bisa bergantung sama pertanyaan netizen semua ya. Iya, bikin Kadang-kadang sendiri. nggak lucu juga. Gitu. Silakan keluar. Ini tetangga. Ini tetangga yang Siapa tadi itu? ya? Apalagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jenda, Umi. Dia salah satu artis yang tidak bisa dihipnot. Karena susah fokus Karena susah kan. fokus, ya, gitu. Dia jago justru. Ya. Justru pas hipnotis kan ngumpul, Bu. Hah? Orangnya Iya. Udah pernah dicoba. Gini, dari sini Johan. Yang hipnotis yang Iya. gitu. Ada apa nih Johan? Biasa Bang Teh. Bawa fakta bintang tamu. Boleh silakan. Ini waktunya fakta bintang tamu. Mantap. ada api, petasan gitu. Petir-petir nanti ada. Iya betul. Ada. Keren itu, keren. Tapi kemarin pas nonton nggak ada. Ada, cuma Diedit lagi ya Bang ya. Nanti ada, setelah lu request pasti ada. ya. Fakta yang pertama. Oh. Fokusnya di kiri. Adanya di sini. Umi ternyata ngefans berat sama Iqbal Ramadan, Dava Arik, dan juga Tulus. Bener nggak? Dava Ariknya enggak. Udah balik enggak ya? Aduh, pahit banget tuh. Dava Arik. Enggak ya? Kenapa lu nggak ngefans sama Dava Kalau Arik? Dava Arik pernah suka Pernah kali. Oh. Nah, kalau Salah suka. nih informan saya nih. Elunya yang doyan sama Dava. Siapa sayanya? Saya mah demen, Bu. Dianya? Enggak dong. Itu dulu. Jadi saya waktu itu pernah suka, terus abis itu confess kalau aku suka, abis itu ditolak sama dia. Terus? Gitu. Terus dulu tuh saking sukanya, jadi Dava tuh suka banget sama Raffi Ahmad. Iya. Ceritanya. Ngefans. Ngefans. Aku kalau udah suka sama orang tuh kayak
gengsi, Bucin. bucin tapi gengsi gitu kayak nunjukinnya Meskipun gimana. yang itu nggak doyan malu ya. Nah, terus tiba-tiba aku kan ada momen dimana aku ketemu Raffi dong, terus aku minta videonya kayak Raffi ucapin Dava happy birthday dong gitu ya, udah happy birthday Dava ya. Terus habis itu aku kirim lewat teman aku, terus teman aku baru ngirim ke dia, jadi Dava taunya itu dari dia gitu. Padahal Gitu. maksud Ibu Amrullah maksudnya nih, Udah lagi. Umi, maksudnya tujuannya agar hatinya Dava nih tersentuh gitu. Dari Enggak, jadi itu taunya tuh baru-baru kemarin-kemarin. Jadi itu udah berapa tahun, misalkan udah 7 tahun, baru tahu tuh kemarin-kemarin gitu. Jadi emang bener-bener disimpan secara rapat-rapat gitu. Dan nggak tembus lagi ya Nggak tembus lagi, Bu. apanya, Bu? Apa itu? permohonan. Oh, ya aget ya Allah. Lanjut. Fakta selanjutnya. Bang Jenda pernah ditinggal polisi berdua sama korban mutilasi tuh. Kakinya aja tapi kakinya. Pas jadi jurnalis. Ya betul. Serem banget Bang itu, Bang. Aku sama polisi nemuin salah satu potongan tubuh lah di pinggir jalan tol. Nah, kita lagi itu memang nunggu ambulans untuk dijemput. Cuman polisinya dapat info, ini ada potongan tubuh lain ditemukan. Nah, polisinya meluncur, aku diminta untuk nyegat ambulans karena dia agak di pinggir, karena itu di tol. Jadi nanti, Mas tolong tungguin, nanti kalau ada ambulans tolong stop. Ya udah aku di situ tuh di antara pohon-pohon sepi ngeliatin gitu. Itu kejadiannya. Katanya ada warga teriak mayat tapi nunjuknya ke kamu betul. Masa Aku biru dong, bro. bukan, Mas. Bukan, saya hidup. Ini mayat. Enggak, Mas. Bapak aja. jangan sambil tidur makanya disang. Katanya sampai dilalerin juga. Lalernya juga salah ya, nggak aku. Talernya bajakan dia kata daripada mayat. Ini harusnya. Ada kelamaan berdiri. Parah sih. Lanjut. Oke, lanjut. Fakta selanjutnya. Bagus. Umi Kuari. Katanya dia ada rencana untuk operasi plastik setelah bulan Ramadan. So tahu banget ya lu. Lu bener nggak bacanya? Salah teh. Dari mana? Enggak, kalau abis Ramadan enggak juga. Enggak. Kalau itu enggak sih. Karena saya diliatin emak saya. Berani lu. Ya, nggak apa-apa, nggak boleh apa? Oh ini katanya. Kata mama udah cukup pemberian Allah. Iya udah cantik begini. Tapi ini cantik loh. Aku Ih, kan natural. Tanya dari samping tuh cakep banget. Lepak-lepak. Gemas. Aku gigit aja ya. Gemas. Jangan ikut campur. Iya. Jangan ikut campur. Lanjut. Fakta selanjutnya. Bang Jenda katanya pernah diputusin berkali-kali sama pacarnya yang sekarang jadi istrinya. Keren perjuangan. Diputusin berkali-kali. Iya tuh. Aku ini ya Sadis nih. tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya itu justru ditolak berkali-kali sampai akhirnya diterima. Bukan diputusin. Bukan diputusin, ditolak. Ditolak. Oh. Dia cantik. Ih. Cantik banget. Banyak yang bilang orang tuanya ada utang sama aku dulu. Itu pasti. Banyak yang bilang begitu. Mohon maaf ya, kita orang Indonesia percaya hal itu. Jadi Nih buat pembuktian nih, ini siapa nama istri tercinta? Namanya Bang Bayi Jenda. Dea. Haki, Bayi Haki ya. Bukan. Pak Dea. Iya. Ini dia, kasih dong, ini dia fotonya, gitu dong. Ini dia fotonya. Cantik banget. Oh my god. Tolak dong. Asli cantik. Gak usah ditegasin dong. Itu lebih dari 10 kali ditolaknya teh. Iya, dan lo emang cuma ngincer dia doang. Cuman my mission for my life is Sedap. only her. Ketemu pertama kali di mana memang? Di kantin kampus. Beneran? Iya. Kamu dia- lagi jualan gembus. Ngapain jalan gembus? Ya mirip-mirip itulah. Ngepuk. Mirip-mirip ini. Dia datang mau daftar kuliah. Aku udah lulus. Alumni yang masih main ke kampus gitulah. Oh, cutting ya. Abang-abangan. Jadi menurut Bang Jenda, Mbak Dea melihat Bang Jenda itu seperti apa? Seperti teman ayahnya mungkin. Karena udah jauh juga umurnya. Beda berapa sih, Bang? Beda 6 tahun sih. Makanya aku secara looks kan
penuh Andini juga kan. Iya, betul. Agak upgrade juga kan. Lebih dewasa lah. Lebih dewasa, oke. Kalau Kak Dika waktu itu berapa kali? Aku? Sekali doang sama Ici. Itu doang. Ih, karena langsung diterima, iya kan? Alhamdulillah, kalau aku mah langsung ngomong ke orang tuanya. Oh gentle. Nagih hutang juga, nagih hutang. Utang. Sama, kita kasusnya sama. Cuman kalau aku ke orang tuanya. Intinya dengan kegigihan dirimu memperjuangkan untuk memiliki hati Kak Dea, akhirnya dapat juga ya. Betul, karena perempuan itu cuman perlu diyakinkan sebenarnya. Yakin bahwa ya walaupun kurang nih, ya bisa lah gitu. Salah, Tapi itu aja. Dirimu bisa membuktikan sekarang udah punya usaha, mantap rezekinya, ekonominya settle. Sekarang siapa yang kenal Jenda? Istrinya cantik, kaya raya. Keren. Ada lagi? Next. Ada Bang. Lanjut. Fakta selanjutnya. Umi Kuari itu boleh diizinkan ke luar negeri jalan-jalan itu kalau umurnya sudah 25 tahun. Hah, Mam? Yang bener, Mam? Jadi Kenapa? kemarin aku ulang tahun. Aku ulang tahun, terus habis itu Kita ucapin tahun depan aja ya. ya, Oh, udah lewat. Iya, bener. Terus akhirnya aku ngomong lah sama mama, boleh nggak minta jalan-jalan sendiri izin gitu. Terus, mau kemana gitu, mau ke Singapura aja. Tapi kayak cuma sehari doang kok, dua hari lah gitu. Cuma pengen sendirian gitu. Karena ngerasanya di 24 kemarin udah kayak kok agak gedebak-gedebuk nih kehidupan gitu. Jadi pengennya 25 pengen sendiri aja ulang tahunnya ngerayain. Jadi ya udah dah. Oh, berhasil. Beneran sendiri, kok kayak ngeliatinnya kayak percaya banget. Gak ada yang nyusul. Hah? Nggak ada yang Nggak nyusul. demi Allah nggak. Banyak tahu kayaknya nih. Diki, kamu jangan kayak gitu, aku nggak boleh lagi nanti sama mama. Gak ada. Kan Tapi beneran nggak ada kok. Tapi waktu itu izin sama mama emang benar-benar sendiri kan, kita mesti tanya ya Bang, yang kita udah jadi orang tua kan. Bilangnya gimana sama mama? Deg-degan pasti kan. Kok yang deg-degan Diki ya? Kalau rujakers nih ngeliatnya mama dari jauh gini. sendiri dia mah. Sendiri Mam, dari rumah. Dari Ini mulut ini. Iya dari papa sendiri. Nggak Dari beneran bandara sendiri. juga sendiri. Mas sendiri kalau dia mah sendiri. Cuman di sana memang badan jemput. Ya kan travel. Mama waktu itu pesannya apa waktu kamu pergi? Aku udah ngobrol sama mama, terus abis itu karena sebenarnya ada achievement lah di tahun ini yang udah aku bisa achieve dan aku kasih ke mama. Jadi aku boleh nggak minta kelonggarannya kalau aku pergi sendiri. Terus aku bilang sama kakakku juga yang cowok, karena kan kemana-mana harus bilang sama abang. Terus aku sempat sedih banget karena abang ngucapin aku happy birthday gitu, bla 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 segala macam. Terus abang ngomong kayaknya aku ngucapin ini ke Nada udah nyampe di sana, sehat-sehat ya, jangan macem-macem di sana gitu. Terus itu di negeri orang, jangan lupa sholatnya, jangan lupa ngajinya dan yang lain-lain. Kataku cuma sehari. Hari doang ya. Kayak ke Kamboja saya Bu. Anak perempuan. Ngapur ya 3 jam juga nyamper. Tapi pertanyaan aku nih, maaf nih ya. Pertanyaan aku cuma, mama pesannya apa? Nah, aku nanya gitu sih sebenarnya. Oh, ya enggak mau. Iya, sabar Bu. Ibu jangan nyekek sendiri. Enggak, kadang aku juga Kita suka. kalau ibu pingsan, saya alasannya apa? Kalau pingsan kan, Ya kan ya Bang, tadi aku nanya gitu. iya, pingsan gara-gara nyekek Enggak, sendiri. yang pesen mama ya cuma ya bye-bye, selamat ulang tahun, happy birthday gitu aja. Jangan macam-macam. Lanjut. Lanjut aja yuk. ini udah habis faktanya, tapi aku ada pertanyaan buat Bang Jenda. Parah. Bang Jenda ini kan di kontennya tuh sering ngejawab pertanyaan followersnya kan. Iya. Ini saya mewakili Rujakers nih Bang Jenda nih. Saya mau nanya nih, ini seputar buah-buahan Bang. Oh, Pas ngerujak kan program ini. Katanya buah jeruk itu mengandung vitamin C Bang. betul. Nah saya mau tanya nih Bang, dia mengandung vitamin C, C-nya ini cewek atau cowok Bang? Ih, santai. Kalau nggak tenang. dijawab, Kamu harus bisa jawab. Ini udah, ini udah keparahan pertanyaan. Jawab, Tapi kamu kalau harus nggak bisa bisa jawab, jawab. ya parah. Cewek apa cowok? Iya, jawab. CWK apa CWK? Cowok. Nah. Itu doang. Iya. Sejak kapan C-nya ini cewek atau cowok? Kok aku banting kalau dia? Sabar. Aku banting ini. Jangan. Sabar dulu. Kita kan nanya kali aja, kamu tahu kan nggak begitu. tahu. Ada orang pertanyaannya nggak nyambung. Mana pertanyaan? Nggak ada pertanyaan di sini. Tampol. Sabar Bang. Sabar. Sabar. Sabar dulu sini dulu. Udah deh, Johan, udah. Johan mau apa?
Nanas teh. Nanas ada sebelah sini pemirsa. Iya, lihat nanas yang Yang diambil. diambil mangga. Makasih Johan. Memang itu dia begitu. By the way, terima kasih banyak ya. Makasih Bang Jenda. Umi terima kasih banyak. Terima Sayang kasih banyak. cantik. Iya, Bang Jenda juga. Terima kasih, Teh, terima kasih. Boleh kasih pesan buat netizen nih, buat rujakers. Kira-kira pesan apa aja deh? Mau kikil, mau rendang, mau apa? Itu makan. Oh ya, sabar dulu, tenang. Hidup. Apa yang mau disampaikan buat semua yang mungkin yang baru mulai jadi konten kreator atau apa gitu? Buat teman-teman apapun yang kalian Yang lucu, sebelah, diam loh. Tetangga. Tetangga lagi nyaut. Tertinggi. Oh, buat teman-teman apapun yang kalian lakukan, lihat Diki yang lucu. Yuk. Bantu Dik, bantu sama temen. Tiba-tiba masuk gua. Bantu Dik, ya. Lo harus bantu temen dong. Cepetan. aku dulu deh. Oke, boleh. Aku dulu. Mana kameranya? Oke. Keren. Nih, iya. Pokoknya di 2026 ini buat perempuan di luar sana, kalian itu harus ngejar cita-cita bukan yang enggak cinta. Slebeo. Sorry, kita tadi disuruh Teddy-nya kasih pesan-pesan bukan curhat ya. Ada sih curhat ya. Pokoknya apapun itu sehat terus kalian semua. Terima kasih. Thank you. Bye bye. Jumpa.